Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan kesebangunan bangun datar. Nah, di sini contohnya yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD dengan ukuran 9 dengan 6, dengan persegi panjang PQRS dengan ukuran 2, satunya lagi belum diketahui ya. Jika kedua bangun pada gambar tersebut sebangun, tentukan panjang QR. Nah, yang dinamakan kesebangunan atau bangun dikatakan sebangun itu jika perbandingan sisi kedua bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Dan juga kalau dilihat dari sudutnya, sudut yang bersesuaiannya juga sama. Nah, kebetulan di sini kita membicarakan sisi ya. Berarti di sini syarat yang kita pakai yaitu perbandingan sisinya harus senilai. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, kalau kita lihat posisinya, gambarnya agak sedikit berbeda ya. Di sini posisi persegi panjangnya mendatar, kalau di sini tegak begitu ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama kita samakan dulu posisinya. Nah, mengenai penyamaan posisi ini bebas ya, tergantung yang mengerjakan. Boleh diposisikan mendatar semua, boleh diposisikan tegak semua. Jadi terserah kalian mau diposisikan tegak atau mendatar. Itu kalau kedua bangun tersebut belum berposisi yang sama ya. Jadi di sini langkah pertama kita posisikan dulu ya. Kita coba buat dua-duanya mendatar di sini. Yang ABCD karena sudah mendatar, jadi tidak usah kita rubah ya. Tetap saja di sini A, B, C, D. Ukurannya di sini 9 cm, di sini 6 cm. Nah, untuk PQRS-nya ini kita buat mendatar, ini kita coba gulingkan ke kanan saja. Nah, persegi panjangnya agak lebih kecil di sini. Nah, kita gulingkan ke kanan ya. Kita gulingkan ke kanan, berarti di sini letak Q. Nah, di sini letak R. Di sini letak S. Di sini P. Nah, untuk ukurannya PQ 2 cm. Nah, kalau dalam persegi panjang otomatis ya. Kalau sisi bawahnya 9, pasti sisi atasnya juga 9 cm. Kalau kanannya 6, berarti sisi kirinya juga 6 cm. Ya. Sama juga seperti ini nih. Ini kalau 2 cm berarti sebelah kanannya juga 2 cm. Ini QR. Nah, kebetulan QR itu yang dicari. Nah, ini yang kita cari. Nah, PS nanti ini menyesuaikan dengan bawah. Nah, di sini yang ditanyakan QR. Nah, maka langsung kita tulis di sini yang ditanya QR, berarti QR. Nah, kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaiannya. Berarti QR bersesuaian dengan AB ya. Jadi yang namanya bersesuaian itu posisi sama. Kalau di bawah ya harus bersesuaian dengan yang di bawah. Nah, kita bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui. Sisi yang sudah diketahui di sini boleh pakai RS, boleh pakai PQ. Salah satu saja ya. Kita ambil PQ saja ya. Berarti PQ bersesuaian dengan sisi sebelah kiri ya. Berarti di sini ya, AD ya. AD. Nah, maka setelah kita buat perbandingannya dari sisi-sisi yang bersesuaian, kita masukkan angkanya. QR-nya, nah di sini QR karena ini yang kita cari, per AB, AB-nya di sini 9 cm, kita tulis 9 saja. Satuannya tidak perlu kita tulis. Sama dengan PQ. Nah, PQ di sini 2 per AD. AD di sini 6. Nah, satuannya kita kesampingkan dulu ya, satuannya ya. Kita tulis angkanya saja. Nah, setelah ditulis angkanya, kita kalikan silang. Nah, usahakan yang ditanyakan ini kita letakkan ruas kiri nanti ya. Berarti QR kali 6. Jadi kalau ada huruf dikalikan angka, langsung dijadikan satu aja. QR kali 6 berarti 6 QR. Jadi dikalikan silang ya. Terus sama dengan 2 kali 9, 18. Saya ulang. Jadi langsung kita kalikan silang. QR kali 6, 6 QR, 2 kali 9, 18. Maka QR sama dengan, nah
6 QR berarti 6 dikali QR, perkalian, pindah ruas jadi pembagian ya. Jadi 18 angka di sini dibagi 6. Nah, maka QR-nya ketemu 18 dibagi 6 itu 3. Satuannya langsung kita berikan di sini, yaitu satuannya sentimeter. Itulah panjang QR. Nah, itu menggunakan cara biasa ya. Bisa juga menggunakan cara langsung ya. Kalau cara langsung ini menggunakan konsep penyederhanaan. Bagi kalian yang sudah sedikit lumayan dengan penyederhanaan pecahannya, boleh menggunakan cara yang kedua ini. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, lebih baik gunakan cara yang umum ya, cara konsep. Nah, boleh juga dengan menggunakan penyederhanaan. Ini saya berikan contoh juga untuk penyederhanaan. Jadi QR per sama kayak tadi ya, 9 sama dengan 2 per 6. Nah, kalau saya menyebutnya penyederhanaan ini sebagai cara coret-coret ya. Nah, karena di sini berkaitan dengan pencoretan angka. Nah, caranya begini. Yang boleh dicoret hanya angka-angka atas bawah ataupun kanan kiri. Tidak boleh yang bersilangan itu kita coret. Nah, maksudnya pencoretan itu adalah penyederhanaan. Jadi di sini kita sederhanakan 2 kita coret dengan 6 karena sama-sama bisa dibagi 2. Ya, kita sederhanakan nih. 2 dibagi 2 dapat 1, 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, makanya dicoret. Ya, ini disederhanakan. Konsepnya konsep penyederhanaan. Terus selanjutnya ada lagi yang bisa dicoret, yaitu 9 dengan 3. Sama-sama bisa dicoret atau dibagi bilangan yang sama. 3 dibagi 3 dapat 1, 9 dibagi 3 dapat 3. Ya, intinya ingat, yang boleh dicoret hanya atas bawah atau kanan kiri. Boleh atas kanan kiri, yang atas boleh, yang bawah boleh. Karena di sini nggak ada angkanya, maka ya tidak bisa dicoret ya. Jadi yang boleh dicoret itu atas bawah sama kanan kiri. Boleh kanan kiri bawah, boleh kanan kiri atas. Atas bawah pun sama, atas bawah yang kanan ataupun yang kiri. Kebetulan di sini nggak ada angkanya, jadi atas bawah yang kiri tidak bisa kita coret. Nah, kalau sudah sini seperti ini, 311 sudah tidak ada yang bisa dicoret lagi ya. Kalau sudah tidak ada yang bisa dicoret lagi, langsung dikalikan silang. QR kali 1, 1 QR, atau bisa ditulis QR saja. Karena kalau angka 1 di depan huruf itu nggak perlu ditulis, itu udah menandakan 1. Sama dengan 1 kali 3, 3. Satuannya sentimeter. Nah, ini kalau menggunakan konsep penyederhanaan atau saya nyebutnya coret-coretan ya. Nah, itu untuk contoh pertama untuk kesebangunan bangun datar. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang keduanya di sini. Nah, gambar berikut merupakan 2 bangun yang sebangun. Jadi sudah dipastikan perbandingan kedua sisinya memiliki perbandingan yang senilai ya. Di sini kita disuruh menentukan nilai X. Jadi langsung. Kalau soal yang sebelumnya itu bangunnya tiap titik sudutnya ada hurufnya. Kalau di sini tidak ada hurufnya, tapi langsung diberikan ada variabel X di sini. Kita disuruh mencari nilai X-nya. Nah, oke, langsung saja yang dicari X ya. X per kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian, berarti sisi atas. Karena di sini posisi gambarnya sudah sama ya, jadi tidak perlu kita putar-putar balik lagi supaya sama. Karena sudah sama langsung aja. Jadi X bersesuaian dengan 4, berarti X per 4. Sama dengan, nah di sini masih ada 2 sisi lagi nih, yang dua-duanya sudah diketahui. Nah, ini cukup kita ambil salah satu saja. Boleh yang sisi sebelah kanan ataupun yang bawah. Toh nanti hasilnya juga akan sama, ya. Kita coba dulu. X-nya di sini kan ya, berarti kita gunakan temennya yang 10 ya. 10 bersesuaian dengan yang sebelah kirinya yaitu 5. Nah, kita gunakan cara biasa dulu aja ya. Kita kalikan silang. X kali 5 yaitu 5X sama dengan 10 kali 4 yaitu 40. Maka X sama dengan perkalian pindah jadi pembagian ya. Berarti 40 dibagi 5. Maka X-nya ketemu 40 dibagi 5 yaitu 8. Tanpa ada satuan karena soalnya juga tidak ada satuannya. Ya, itu cara biasa, hasilnya 8 ya. Atau bisa juga pakai cara yang tadi ya, coret-coretan ya. Kalau mau menggunakan coret-coretan boleh. Kita ulang lagi, X per 4 sama dengan 10 per 5. Sama ya. Nah, sekarang kita gunakan coret-coretan nih. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. 10 dengan 5 bisa dicoret. Dibagi 5 dapat 2, dibagi 5 dapat 1.
Nah, 2 dengan 4 nggak bisa dicoret ya. Walaupun bisa sama-sama dibagi 2, ini nggak boleh dicoret. Kenapa? Karena ini bersilangan. Yang boleh dicoret hanya atas bawah atau kanan kiri. Nggak boleh yang nyilang. Ya. Nah, kalau udah nggak ada yang bisa dicoret, langsung kita kalikan silang. X kali 1, 1X. Atau cukup ditulis X saja sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, jawabannya sama. Ya. Nah, atau juga menggunakan cara lain nih. Cara lainnya apa? Tadi kan kita menggunakan yang 10 ya, sisi sebelah kanannya ya. Boleh juga menggunakan sisi yang bawah. Hasilnya nanti akan sama. Ya, karena di sini ada 2 sisi yang sudah diketahui. Dan temennya juga ada. Di 10 temennya 5, 20 temennya 10 sama. Ya. Jadi boleh gunakan yang kanan ataupun yang bawah. Kanan atau bawah. Ya, tadi yang kanan udah kita coba. Sekarang kita coba bawah apakah hasilnya sama atau tidak. Kita coba ya, kita cek ya. Cara lain, yang ditanyakan X bersesuaian dengan 4 tadi ya, sama dengan, nah tadi untuk cara pertama kita gunakan sisi kanan ya, 10 bersesuaian dengan 5. Sekarang kita coba yang 20. Berarti 20 bersesuaian dengan per 10. Nah, kita cek ya. Kita kalikan silang, X kali 10 berarti 10X sama dengan 20 kali 4, 80. Maka X sama dengan 80 dibagi 10. X-nya ketemu, 80 dibagi 10 itu adalah 8. Nah, sama aja ya. Jadi mau menggunakan sisi yang sebelah kanan atau mau sisi sebelah bawah, kalau sudah diketahui dari soalnya, nanti jawabannya akan sama. Oke. Ini kalau menggunakan coret-coretan boleh ya. Berarti X per 4 sama dengan 20 per 10 dicoret. Nah, ini nolnya aja coret. Nah, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. X kali 1, 1X atau X saja sama dengan 2 kali 4, 8. Nah, jawabannya sama. Jadi, seperti itulah contoh soal yang berkaitan dengan kesebangunan bangun datar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.